Sahabat Bahtera, kemarin di grup ada yang berdiskusi tentang keinginan, ambisi, dan totalitas. Apakah keinginan, ambisi, totalitas itu berbeda-beda atau ketiga-tiganya mempengaruhi dalam perjalanan batin seseorang? Karena kalau saya jawab di dalam tulisan itu terlalu panjang, saya bikinkan video ini. Keinginan, ambisi, dan totalitas. Sahabat Bahtera, tentu kita hidup punya keinginan. Ingin makan dengan lauk ayam, ingin pergi ke mall tertentu, ingin membeli baju warna tertentu, atau keinginan-keinginan yang lain. Nah, yang perlu kita sadari adalah kita tidak mungkin untuk menghapus keinginan. Kenapa? Karena keinginan itu akan mendorong kita ke dalam perubahan-perubahan yang tentu saja kita akan memilih keinginan yang mendorong terhadap perubahan-perubahan yang positif. Misalnya, keinginan orang untuk tidak kehujanan kalau dia berjalan. Maka kemudian keinginan untuk tidak kehujanan itu mendorong seseorang untuk menciptakan payung. Keinginan orang untuk bisa berkomunikasi jarak jauh, maka itu mendorong untuk menciptakan telepon. Kemudian alatnya tanpa kabel, ada telepon seluler. Keinginan orang untuk menghitung secara cepat, maka ada kalkulator. Keinginan orang untuk memudahkan di dalam pekerjaan, maka ada komputer. Nah, keinginan ini tidak bisa kemudian dihilangkan sama sekali. Atau istilahnya desireless, tanpa keinginan. Nah, desireless atau tanpa keinginan ini merupakan bahasa metaforis. Desireless ini bukan tanpa keinginan, tetapi tidak terikat dengan keinginan. Nah, kalau kita terikat dengan keinginan, maka ketika keinginan tidak terpenuhi, akan stres, depresi, uring-uringan, emosional, karena terikat dengan keinginan. Nah, desireless, kalau kita artikan secara harafiah, maka tanpa keinginan. Desireless, tanpa keinginan. Tetapi bukan demikian, karena orang hidup, dia bernafas, masih berpikir, tentu masih punya keinginan. Nah, kita mengartikan desireless adalah tidak terikat dengan keinginan. Jadi punya keinginan itu boleh, sepanjang dia bisa memenuhi. Sepanjang dia tidak merekayasa keinginan-keinginan itu sehingga merugikan dirinya sendiri. Kalau ada, kenapa nggak dinikmati? Kalau memang tidak ada, ya nggak usah dicari-cari. Nah, itu tentang keinginan ya. Jadi kalau ada anggapan bahwa ada satu tingkat meditasi tertentu sehingga kita bisa menghapus atau menghilangkan keinginan. Karena dikatakan keinginan adalah sumber penderitaan. Oh betul, kalau kita lihat dari makna kalimat bahwa keinginan adalah sumber penderitaan itu betul. Kenapa? Karena manusia seringkali terjebak, terikat dengan keinginan. Nah, saya mundur sedikit. Keinginan dan kebutuhan. Nah, ini yang dikatakan bahwa keinginan adalah sumber penderitaan. Kenapa? Karena kita seringkali terikat dengan keinginan itu. Nah, apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Kebutuhan ini adalah general. Keinginan adalah jenisnya. Misalnya, saya lapar.
Saya lapar itu saya ingin makan atau saya butuh makan? Tentu, saya lapar, saya butuh makan. Saya haus, saya butuh minum. Saya ngantuk, saya butuh tidur. Nah, keinginan muncul dalam kaitannya dengan makanan tadi. Saya lapar, saya butuh makan. Sehingga saya ingin lauk makanan saya adalah ayam goreng. Nah, keinginan ini adalah jenis yang kita pilih. Saya ngantuk, saya butuh tidur. Saya ingin tidur di kasur yang empuk. Nah, misalnya demikian ya. Jadi keinginan ini merujuk kepada jenis yang kita pilih. Saya lapar, saya butuh makan. Kalau saya butuh makan, maka apapun yang ada di hadapan saya, seharusnya mau saya makan. Saya mau untuk menyantap makanan apapun itu. Entah nasi putih dengan garam, nasi putih dengan kecap, nasi putih dengan telur, karena saya butuh makan. Tetapi ketika keinginan muncul, maka saya memilih jenis. Saya lapar, saya butuh makan, dan lauk makanan saya ingin ayam crispy misalnya. Nah, ketika saya terikat dengan jenis yang akan saya pilih, dan saya nggak punya uang, tempat untuk belinya jauh mungkin ya, tidak bisa saya jangkau, maka saya menderita. Menderita karena saya terikat dengan keinginan itu. Nah, ini adalah kebutuhan dan keinginan. Jadi kita jelas kalau kebutuhan itu general. Saya ngantuk, saya butuh tidur. Saya ingin tidur di kamar yang ada AC-nya, misalnya. Saya ingin tidur di hotel berbintang 5. Gitu. Nah, itu kan jenis kan? Nah, kalau jenis ini tidak bisa kita penuhi, maka kita menderita. Nah, itulah maka kemudian disebut keinginan sumber penderitaan. Tetapi bukan berarti nggak boleh, boleh. Ingin makan ayam goreng crispy. Kalau ada, bisa beli, terjangkau, kenapa enggak? Pengen makan steak yang harganya 1,5 juta. Kalau ada, uangnya ada, bisa dijangkau, ya kenapa enggak? Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita terikat dan kita tidak bisa melakukan untuk memenuhi itu. Maka itu adalah penderitaan. Jadi sekali lagi, sepanjang kita punya keinginan, hal itu bukan sesuatu yang negatif. Karena keinginan bisa menjadi dorongan-dorongan positif. Misalnya saya belum punya rumah, maka saya ingin mempunyai rumah. Supaya apa? Supaya keluarga aman, nyaman, kita juga aman, nyaman, dan duitnya ada. Pekerjaan bisa dilakukan untuk nabung atau mengambil kredit keinginan punya rumah. Kalau itu tidak dipaksakan, itu ada, tidak diada-adakan, maka keinginan itu mendorong dia untuk berubah ke arah perubahan-perubahan yang positif. Keinginan. Nah, bagaimana dengan ambisi? Keinginan dan ambisi ini memang beda tipis. Ambisi juga tidak berkonotasi negatif. Tidak selalu. Ambisi tidak selalu berkonotasi negatif. Namun, mengapa di dalam perjalanan batin kita selalu mengawasi agar keinginan tidak meningkat menjadi ambisi? Ini dari sisi perjalanan batin ya. Kalau dari sisi motivasi, tentu orang-orang motivator akan mengatakan bahwa kita harus punya ambisi, kita harus punya ambisi. Oke, itu dari sudut pandang yang lain silahkan. Tetapi dari perjalanan batin, kita harus mengawasi ketika keinginan berubah menjadi ambisi. Mengapa? Karena ambisi adalah keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sangat kuat. Nah, kalau ambisi adalah keinginan yang sangat kuat, maka
Jangankan keinginan yang sangat kuat, keinginan yang biasa saja kadang bisa menjebak kita untuk terikat dengan keinginan itu. Nah, apalagi ini, keinginan yang sangat kuat. Sehingga apa? Apapun caranya, apapun sebabnya, apapun rintangannya, apapun bentuk, bisa atau tidak, pokoknya saya harus bisa. Nah, ketika kita terjebak di dalam dorongan keinginan yang sangat kuat itu, maka sangat mungkin kita akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang satu, tidak realistis, melanggar etika, kemudian mau menang sendiri. Ini kalau menjadi ambisi. Tapi sekali lagi, ambisi bukan selalu berkonotasi negatif. Tetapi di dalam perjalanan batin, maka kita harus mengawasi apabila itu menjadi sebuah ambisi, keinginan yang jadi ambisi, maka keinginan ini menjadi sangat kuat. Ketika keinginan menjadi sangat kuat, sangat mungkin sekali satu tidak realistis. Tidak realistis itu adalah saya tidak mengukur kemampuan saya tidak mengukur apa yang saya punya, kemudian saya juga tidak tahu strategi atau langkahnya seperti apa untuk memenuhi keinginan itu. Maka ketika saya menjadi tidak realistis, semua cara akan saya pergunakan. Oh, keinginannya sudah sangat kuat kok. Ketika keinginannya menjadi sangat kuat, saya akan cenderung ya, nggak semua orang, akan cenderung menjadi tidak realistis. Tidak realistis itu tadi, saya nggak ngukur dengan kemampuan saya tidak ngukur dengan strategi saya ada atau tidak, saya tidak ngukur dengan langkah saya nyampe atau tidak, itu nggak realistis. Nah, kemudian, di samping tidak realistis, cenderung menjadi tidak etis. Tidak etis ini menghalalkan segala cara. Pokoknya itu harus saya capai. Walaupun saya nyakitin orang lain, walaupun saya merendahkan orang lain, walaupun saya korupsi, walaupun saya cari uang dengan menipu, walaupun yang lain. Ini menjadi tidak etis. Kenapa? Karena pokoknya harus tercapai. Nah, ketika menjadi tidak realistis, menjadi tidak etis, kita cenderung akan terjebak. Maka, yang perlu diwaspadai adalah tadi ketika keinginan beranjak menjadi ambisi. Ada yang bilang, saya berambisi, tetapi saya masih realistis, saya masih etis. Atau kemudian saya masih bisa melakukan hal-hal yang terkontrol. Oh silakan, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena ini hanya tindakan untuk mewaspadai di dalam batin kita ketika keinginan berubah menjadi ambisi. Kalau tadi contohnya adalah saya ingin punya rumah. Oke kan? Kemudian saya bekerja. Gaji saya misalnya sebulan 2,5 juta. Lalu saya ingin berambisi punya rumah yang harganya 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Gaji saya sebulan 2,5 juta. Maka untuk memenuhi ambisi itu yang pokoknya tercapai, saya bisa tidak realistis, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak etis. Kenapa? Karena saya nggak ngukur dan saya nggak tahu posisi saya atau kekuatan sumber daya saya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Bukan berarti ambisi itu selalu negatif atau ambisi itu selalu jelek, tidak. Ketika kita tetap mengontrolnya dan ambisi itu menjadi kekuatan di samping keinginan yang makin kuat, dorongan hasrat yang paling kuat, maka dia menjadi ambisi.
Nah, kemudian totalitas. Totalitas ini merujuk kepada saat saya melakukan sesuatu di saat itu. Misalnya, saya menulis. Ketika menyelesaikan buku, setiap hari saya melakukan totalitas di dalam menulis. Jadi ketika saya totalitas, saya tidak berpikir tujuan. Keinginan misalnya tadi ya, keinginan untuk punya rumah. Maka kemudian dia bekerja secara totalitas. Nah, artinya bekerjanya secara totalitas itu day per day. Time per time. Dia masuk tepat waktu, dia disiplin di dalam pekerjaannya, berkomitmen di dalam pekerjaannya, jujur, berintegritas di dalam pekerjaannya. Itu adalah totalitas. Dia nggak curi-curi waktu. Ini totalitas. Jam 10 belum istirahat, dia sudah main game. Ini nggak totalitas. Yang harusnya balik istirahat itu jam 1:30 atau jam 1, tapi masih jalan-jalan ke mall, balik ke kantor jam 3:30. Ini nggak totalitas. Nah, totalitas itu adalah komitmen, disiplin, mencurahkan segenap tenaga di dalam pekerjaannya saat itu. Ini totalitas. Dan totalitas tidak ada hubungannya dengan tujuan. Totalitas tidak ada hubungannya dengan keinginan yang ingin dicapai. Totalitas adalah apa yang kita lakukan saat itu. Dengan penuh komitmen, dengan penuh disiplin, dengan penuh integritas. Nah, kalau kita melihat tolok ukur 3 tadi saja untuk totalitas, kita bisa bertanya pada diri kita di dalam pekerjaan. Apakah aku punya komitmen di dalam pekerjaanku? Apakah aku sudah berdisiplin di dalam pekerjaanku? Apakah aku sudah berintegritas di dalam pekerjaanku? Integritas ini jujur. Tidak curi waktu tadi ya. Tidak nipu sana, nipu sini. Integritas. 3 saja yang kita tanyakan. Apakah aku punya komitmen? Apakah aku berdisiplin? Apakah aku berintegritas? Nah, ini totalitas. Ketika kita sudah mempunyai komitmen, melakukan itu, mempunyai disiplin, melakukan itu, mempunyai integritas dan melakukan itu, maka itu adalah totalitas. Jadi kalau ada pertanyaan bahwa apakah totalitas itu tidak sama dengan ambisi? Atau pertanyaannya, saya berpikir bahwa, atau saya mengira, atau saya menerjemahkan bahwa totalitas dan ambisi itu sama. Karena mungkin dianggapnya ketika kita total, itu adalah ambisi. Ketika kita mencurahkan seluruh tenaga untuk pekerjaan, itu adalah ambisi. Oke, ambisi itu adalah tujuan. Totalitas itu adalah yang kita lakukan saat ini. Jadi, boleh nggak berkeinginan? Oh, sangat boleh. Karena mendorong kita untuk maju. Boleh nggak kita berambisi? Tunggu dulu, waspadai dulu. Kenapa? Ketika keinginannya menjadi sangat kuat dan itu masuk dalam kategori ambisi karena sangat kuat dan harus tercapai, maka lihat lagi, kamu realistis nggak? Kamu etis nggak? Kemudian, totalitas. Totalitas itu terlepas dari keinginan dan ambisi. Apapun yang kita lakukan saat ini dengan penuh komitmen, dengan penuh disiplin, dengan penuh integritas, kita sudah total melakukan itu. Apapun juga. Apapun juga. Ada loh orang yang totalitas bermedsos. Ya, para marketing online itu kan totalitas bermedsos. Dia penuh komitmen. Setiap pagi buka medsos. Dia disiplin dalam posting status, posting iklan. Integritas, dia jujur. Iklan itu dibayar, kemudian produknya tidak menipu, itu integritas. Dan itu totalitas dalam bermedsos. Jadi sahabat, saya sangat memahami bahwa
Keinginan, ambisi, dan totalitas kadang membingungkan. Bedanya di mana? Samanya di mana? Oke, sekali lagi saya ulangi. Keinginan dan ambisi beda tipis. Ini hanya masalah energi pendorong. Saya ingin punya rumah. Itu ingin. Saya ingin punya rumah. Saya berambisi punya rumah. Oke, saya ingin punya rumah, lalu saya bekerja. Saya berambisi punya rumah, saya bekerja mati-matian. Beda kan? Oke, saya ingin punya rumah, kemudian saya bekerja. Di dalam pekerjaan saya berkomitmen melakukan pekerjaan, berdisiplin di dalam pekerjaan, dan berintegritas di dalam pekerjaan. Jadi totalitas hubungannya dengan pekerjaannya, bukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, apakah kita punya keinginan? Semua orang punya keinginan, bahkan Nabi punya keinginan. Kalau Nabi tidak punya keinginan, mereka yang disebut Nabi ya, ketika mereka yang disebut Nabi itu tidak punya keinginan, maka tidak ada gerakan untuk membuat peradaban baru. Seorang yang disebut Nabi melihat masyarakatnya terbelakang, maka kemudian dia ingin mengangkat peradaban dan derajat masyarakatnya. Seorang Nabi atau seorang utusan yang melihat kesengsaraan, maka dia ingin membantu agar banyak orang tidak sengsara. Itu kan keinginan. Tapi ketika seorang nabi punya ambisi, maka segala cara akan dilakukan. Maka dari tadi, saya selalu mengatakan bahwa kita hanya perlu waspada terhadap ambisi. Mengapa? Karena ketika itu ambisi, kita cenderung tidak realistis, dan kita cenderung tidak etis. Lalu, totalitas. Mari dalam semua hal, kita lakukan dengan penuh totalitas. Pekerjaan kecil, pekerjaan sedang, pekerjaan besar, kita lakukan penuh totalitas. Penuh totalitas ini nggak ada urusannya dengan tujuan. Nggak ada urusannya dengan keinginan. Totalitas ini ketika saya sangat senang sekali, atau bahkan kemudian mencintai pekerjaan saya, maka saya berkomitmen, saya berdisiplin, dan saya berintegritas di dalam melakukan itu. Nah, kalau kita mau hubungkan lagi, bagaimana caranya kita bisa totalitas? Kita akan total di dalam melakukan pekerjaan apabila kita punya orang-orang menyebut sebagai passion. Kecintaan terhadap pekerjaan atau sesuatu yang meluap ketika kita melakukan pekerjaan kita. Nah, kalau kita mengingat pekerjaan saja sudah malas, kita membayangkan apa yang mau kita kerjakan itu ogah-ogahan, kita besok mau kerja, hari ini sudah malas, maka totalitas nggak akan muncul. Kenapa? Karena kita tidak mencintai pekerjaan kita. Jadi mari sahabat semuanya, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan total. Apa itu ukurannya? Komitmen, disiplin, integritas. Kemudian waspadai, apakah keinginan saya akan tumbuh menjadi ambisi? Ketika keinginan saya makin kuat, dan sudah ada pikiran pokoknya harus bisa, pokoknya harus tercapai, apapun caranya, maka waspada. Karena kita cenderung akan menjadi tidak realistis dan akan menjadi tidak etis. Melakukan atau melanggar semua etika. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tentang keinginan, ambisi, dan totalitas bisa menyertai kita di dalam memutuskan dan bertindak tentang pekerjaan kita sehari-hari. Dan
saya juga berharap bahwa ketika sahabat-sahabat semuanya melakukan pekerjaan dengan total, maka hasil yang akan didapat itu tidak akan mengkhianati tindakan-tindakan. Jadi ketika kita berpikir tentang hasil, maka tergantung seberapa besar, seberapa total kita melakukan tindakan-tindakan kecil kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Kung Webe di Jonggring Saloko.